Sang pemburu kini menjadi buruan saat kampanye baru oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menempatkan pengadilan kriminal internasional sebagai target utamanya. Hari ini, kita membahas janjinya untuk, kutip, membongkar ICC batu demi batu jika perlu, dan gagasan utama yang perlu dibahas saat ia melakukannya. Saya Ilana Mizel Diamant, dan ini adalah Hukum Dasar. Palu Godam langsung diayunkan, dengan Departemen Luar Negeri memulai kampanye besar-besaran yang akan mencakup larangan bepergian, pencabutan visa, sanksi yang lebih luas terhadap pengadilan, dan kelompok-kelompok yang memberikan kasus ke ICC. Panggilan diplomatik dari Rubio sendiri dan seluruh pimpinan senior Departemen Luar Negeri yang mendesak negara-negara sekutu untuk sepenuhnya meninggalkan Statuta Roma. Dan peringatan langsung bahwa negara manapun yang masih bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat, namun tidak mau menolak otoritas pengadilan, harus siap menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Kampanye ini mengikuti langkah-langkah sebelumnya sejak tahun 2025, dengan memberikan sanksi kepada 11 individu, termasuk mereka yang terlibat dalam surat perintah penangkapan untuk Yoav Gallant dan Perdana Menteri Netanyahu. Itu termasuk tokoh-tokoh seperti Jaksa Utama ICC, beberapa hakim, dan pelapor khusus PBB. Sekarang, bagi mereka yang mengikuti kesulitan Israel di pengadilan, ini mungkin terlihat seperti Washington langsung membantu Israel. Tapi, seperti yang dikatakan Rubio, gambaran sebenarnya jauh-jauh lebih besar dari itu. Dengan desas-desus tentang pelanggaran hukum internasional oleh pemerintahan Trump terkait ICC, negara-negara anggota, kepentingan Angkatan Bersenjata Amerika, Presiden Amerika, dan, secara teori, setiap pejabat pemerintah utama secara langsung terlibat. Rubio menjelaskan secara rinci apa yang dipertaruhkan dalam artikel opininya sendiri. Prajurit, petugas polisi, agen patroli perbatasan, dan pejabat terpilih, semuanya diseret ke hadapan hakim dari negara-negara sembarangan di seluruh dunia dan dinyatakan bersalah. Di bawah hukum internasional, orang Amerika tidak menyetujui maupun mengendalikan. Jika kita diam saja, katanya, mereka semua akan berada di bawah belas kasihan hakim asing. Ribuan mil jauhnya, menghadapi risiko terus-menerus penuntutan dan bahkan pemenjaraan atas apa yang disebut sebagai kejahatan karena membela negara mereka sendiri. Sekarang, ini benar-benar bukan sekadar dugaan. Penyelidikan ICC terhadap dugaan tindakan pasukan Amerika di Afghanistan masih secara teknis terbuka. Pertama kali disetujui pada tahun 2020. Dan untuk masa depan, setelah Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang kapal narkoba Venezuela tahun ini, seorang pemimpin hak asasi manusia secara terbuka mengatakan bahwa serangan itu adalah tindakan yang sama dengan yang sudah didakwa ICC terhadap Presiden Filipina Duterte, yaitu membunuh tersangka tanpa pengadilan. Venezuela adalah negara anggota ICC, dan itu bisa memungkinkan pengadilan untuk mengklaim yurisdiksi atas tindakan Amerika di sana. Logika yang sama berlaku untuk operasi yang menarik Nicolas Maduro sendiri keluar dari sana. Para pengacara hak asasi manusia sudah mengemukakan gagasan bahwa hal itu juga berada dalam yurisdiksi pengadilan. Argumen Rubio melawan ICC didasarkan pada kedaulatan Amerika, dan itulah argumen inti yang seharusnya disampaikan oleh pejabat Amerika. Tapi saya ingin menambahkan bahwa itu bukan satu-satunya argumen, dan seharusnya memang tidak, karena kedaulatan saja tidak akan meyakinkan siapapun yang sudah percaya bahwa tata kelola global adalah jawaban atas masalah dunia. Anda sedang menghadapi apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai tatanan internasional berbasis aturan. Dan itu berarti ada budaya yang lebih besar yang mendasari institusi ICC dan lainnya yang harus diubah jika Anda ingin menciptakan perubahan jangka panjang. Ini adalah budaya yang percaya pada keabsahan dan keadilan dari institusi-institusi ini, yang memandang pengadilan Nuremberg sebagai koreksi bersejarah dan katarsis. Setelah Holocaust dan misalnya saat ini di Eropa, menganggap nasionalisme sebagai penyebab perang dunia, sementara tata kelola global adalah solusinya. Jadi ini bukanlah upaya yang sederhana yang sedang dilakukan oleh Tuan Rubio, dan saya pikir mungkin ada banyak pekerjaan persuasi yang terlibat selain penggunaan alat diplomatik yang tegas. Dan Amerika Serikat tidak pernah meratifikasi keanggotaannya di ICC, begitu juga Israel, tetapi Kanada, Italia, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain melakukannya. Dan faktanya, negara-negara tersebut memiliki hakim di pengadilan saat ini. Jadi, kamu harus bisa menunjukkan bahwa dunia sebenarnya menjadi tempat yang lebih baik.
tempat yang lebih adil tanpa ICC. Dan kamu perlu jawaban yang bagus untuk pertanyaan tersulit yang akan diajukan orang kepadamu. Yaitu, kalau bukan ICC, apa yang akan terjadi saat dunia perlu menghentikan Milosevic lain? Pertanyaan itu pantas mendapatkan satu episode sendiri, atau bahkan beberapa, dan kita akan membahasnya. Tapi hari ini, aku ingin mengajukan argumen yang lebih spesifik, tetap penting, yang tidak mengharuskanmu memecahkan masalah itu terlebih dahulu. Bahkan, orang-orang yang tidak bisa membayangkan dunia tanpa versi ICC pun seharusnya tetap bisa mengakui bahwa institusi yang satu ini telah gagal. Pertama-tama, jika dilihat dari rekam jejaknya saja. Pengadilan ini seharusnya dianggap sebagai sebuah parodi, sebuah tragedi, atau bahkan keduanya. Dan yang kedua, mungkin sedikit lebih kontroversial, saya akan membahas perbedaan besar antara hukum dan keadilan, serta bagaimana pengadilan seperti ini tidak memberikan keduanya. Jadi, mari kita mulai dengan rekam jejaknya. Secara historis, ini adalah pengadilan yang selalu memilih jalan mudah. Setelah hampir seperempat abad, dengan biaya mendekati 200 juta euro per tahun dan sekitar 900 staf, situs web resmi pengadilan melaporkan bahwa mereka memiliki 13 vonis bersalah, 4 vonis bebas, dan 8 terdakwa, yang kasusnya berakhir begitu saja karena mereka meninggal sebelum ada putusan. Dan itu termasuk Muammar Gaddafi, yang didakwa pada tahun 2011 dan meninggal dalam beberapa bulan, serta kepala militer Hamas Mohammed Deif, yang kasusnya secara resmi ditutup tahun lalu karena alasan yang sama. Sebagian besar vonis bersalah dijatuhkan kepada panglima perang dan pemimpin militer Afrika. Faktanya, selama sebagian besar sejarahnya, daftar kasus ICC pada dasarnya seluruhnya berasal dari Afrika. Dan pada bulan September lalu, Burkina Faso, Mali, dan Niger keluar bersama-sama, menyebut pengadilan itu sebagai alat penindasan neokolonial. Gambia pernah menyebutnya, dengan lebih blak-blakan, sebagai pengadilan internasional orang kulit putih. Uni Afrika secara resmi menyerukan aksi keluar massal negara-negara Afrika pada tahun 2017. Sekarang, ketika pengadilan memutuskan untuk meningkatkan perannya dan membuat dirinya menjadi relevan, pengadilan itu gagal. Ketika menangani perang Rusia-Ukraina, pengadilan itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin pada bulan Maret 2023, serta kemudian untuk beberapa pejabat Rusia lainnya. Tapi tentu saja, semua itu sebenarnya tidak terlalu berarti. Putin terbang ke Mongolia, yang merupakan negara anggota ICC dan secara hukum wajib menangkapnya, namun dia pergi begitu saja. Dia bertemu dengan Trump di Anchorage tahun lalu. Sekretaris Jenderal PBB sendiri duduk bersamanya di sebuah KTT BRICS, meskipun ada kebijakan PBB sendiri yang melarang kontak dengan buronan ICC. Dan Rusia, tentu saja, sejak itu mulai menyerang, memvonis jaksa ICC dan 8 hakim ICC secara in absentia karena menuntut warga negara Rusia secara tidak sah, menjatuhkan hukuman hingga 15 tahun penjara. Sekarang, hanya setelah Anda melihat catatan suram itu, barulah Anda bisa melanjutkan ke bias luar biasa yang juga ditunjukkan ICC dalam hal-hal yang berkaitan dengan Israel. ICC dalam konteks itu, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Eugene Kontorovich, adalah kisah tentang sebuah pengadilan tanpa yurisdiksi yang menyelidiki kejahatan di negara yang tidak ada. Kejahatan yang tidak pernah terjadi. Jadi, kamu harus memahami bagaimana kasus terhadap Israel bisa masuk ke ICC sejak awal, di mana Israel bukan anggota ICC, dan negara Palestina yang menggugat Israel sebenarnya bukanlah sebuah negara. Sejak tahun 2009, otoritas Palestina berulang kali mencoba agar ICC membuka kasus terhadap Israel, dan itu ditolak karena mereka tidak memiliki, dan sampai sekarang pun masih belum punya, wilayah yang jelas sehingga tidak dianggap sebagai negara. Mahmud Abbas mengatakan kepada The New York Times pada tahun 2011 dengan kata-katanya sendiri bahwa tujuan otoritas Palestina adalah menginternasionalisasi konflik ini sebagai masalah hukum. Artinya, dia sebenarnya tidak benar-benar mengarah pada perdamaian dan jelas tidak berusaha menjaga hak asasi manusia. Jadi, apa yang berubah antara tahun 2009 dan sekarang? Nah, pada tahun 2012, PBB meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota, meskipun belum memiliki batas wilayah yang jelas. Dan penasihat hukum PBB memutuskan dalam memo internal bahwa hal ini sudah cukup untuk membiarkan otoritas Palestina meratifikasi perjanjian sebagai negara Palestina. Nah, siapa sangka? Namun, pada tahun 2015, ICC telah menerima aksesi Palestina ke Statuta Roma. Dan kemudian pengadilan, yang bertindak bertentangan dengan aturannya sendiri, memberlakukan yurisdiksinya secara surut untuk mencakup tindakan Israel, bahkan sebelum entitas yang disebut sebagai negara itu bergabung dengan perjanjian tersebut.
Jadi, penyelidikan penuh terhadap Israel dibuka pada tahun 2021. Hasilnya, pada akhirnya, pada November 2024 adalah sesuatu yang kita ketahui, yaitu surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Galan, ditambah surat perintah untuk 3 pemimpin Hamas yang pada dasarnya sudah meninggal saat ada yang mencoba menyerahkannya. Jadi, lupakan saja keadilan dan transparansi proses. Sekarang, poin lain yang disampaikan oleh Profesor Kontorovich yang memperkuat tuduhan bias adalah bahwa kita bisa melihat sikap tutup mata ICC terhadap Iran yang menembakkan lebih dari 400 rudal ke Israel tahun ini dan hampir semuanya mengenai target sipil, termasuk di wilayah yang menurut pengadilan adalah negara Palestina. Berdasarkan teorinya sendiri, pengadilan seharusnya memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang itu. Tentu saja, pengadilan juga tetap diam terhadap serangan-serangan Iran, membunuh para pelaut di atas kapal berbendera Kepulauan Marshall di Teluk Persia. Meskipun pengadilan menghabiskan 7 tahun mengejar Israel atas satu kapal berbendera Komoro dari serangan armada Gaza tahun 2010. Jadi, lupakan saja ICC dan perdamaian dunia. Pada dasarnya, lembaga ini hampir tidak bisa menjadi contoh cemerlang dari nilai-nilai yang katanya ingin diwakilinya di dunia. Dan itu bahkan sebelum Anda mengetahui tentang skandal panas yang melibatkan jaksa kepala. Jaksa itu sendiri, Karim Khan, sekarang sedang diskors dan kemungkinan akan diberhentikan setelah diduga melakukan perilaku seksual yang tidak pantas dengan bawahannya. Karena kita sedang menyiarkan dari Yerusalem, saya juga ingin memberikan sudut pandang Israel tentang hal ini kepada Anda. Israel tentu saja, sejak ICC didirikan, sudah menyimpan kecurigaan yang beralasan terhadap bias ICC dan hubungan yang rumit dengan lembaga-lembaga internasional pada umumnya. Lembaga-lembaga itu dipandang sebagai forum yang penting, tapi pandangan tersebut sangat dipengaruhi oleh skeptisisme yang beralasan terhadap bias dalam susunan keanggotaan mereka. Dan pengaruh besar dari LSM radikal anti-Barat dan anti-Israel yang menciptakan narasi ideologis palsu untuk mendemonisasi negara Yahudi. Jadi, tidak heran jika survei Pew tahun 2025 menemukan bahwa 8 dari 10 warga Israel memandang PBB secara negatif, secara terang-terangan. Penilaian paling negatif yang ditemukan Pew di antara 25 negara yang disurvei bahkan jauh di bawah Amerika Serikat. Dan saya membayangkan jika dilakukan survei, ICC akan mendapat peringkat yang lebih rendah lagi. Dan dalam hal ini, hal itu benar-benar membawa kita kembali ke persoalan gagasan, di mana saya ingin menggunakan Israel sebagai contoh. Oke, jadi apa saja premis budaya yang mendasari ICC yang perlu dibahas? Untuk membangun konsensus yang lebih luas tentang, kutip, membongkar institusi ini dan memastikan bahwa institusi ini tidak diduplikasi lagi di masa depan. Apakah kita tidak menginginkan tata kelola global sama sekali? Apa yang membuat satu versi dari hal itu menjadi baik dan produktif, sementara versi lainnya menjadi bermasalah? Lihat, ada banyak hal yang harus dibahas di sini. Tapi menurut saya, ada satu kesalahpahaman utama yang menjadi inti dari diskusi ini, yaitu kebingungan antara hukum dan keadilan, yang sangat penting untuk memikirkan legitimasi dari institusi-institusi ini. Jadi, keadilan dan hukum itu bukanlah dan tidak pernah menjadi hal yang sama. Keadilan adalah sebuah cita-cita moral, sedangkan hukum dibuat sebagai alat untuk ketertiban sosial dan sebagai wujud dari persetujuan rakyat yang diperintah. Sebuah hukum bisa saja adil atau tidak adil, dan hasilnya pun bisa adil atau tidak adil ketika diterapkan kepada individu. Salah satu cara kita membatasi kesenjangan antara hukum dan keadilan adalah dengan berfokus pada proses, transparansi, prediktabilitas, dan penerapan yang setara. ICC gagal dalam semua kriteria ini. Dan ketika Anda menghilangkan proses, aturan yurisdiksi, forum netral, transparansi, prediktabilitas, yang tersisa hanyalah pendapat seseorang dan ketukan palu. Sekarang, opini publik di Israel merasakan adanya ketidaksesuaian ini ketika melihat rekam jejak buruk dari PBB, ICJ, dan ICC. Namun dalam kehidupan intelektual Israel yang jauh lebih mencerminkan budaya dunia akademik Amerika dan Eropa, sebenarnya ada pandangan yang sangat kaku dan formalistik terhadap hukum internasional dan institusi-institusi yang seharusnya mewakilinya. Saya bahkan akan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa hal ini berlaku baik dalam konteks domestik maupun internasional. Fakta bahwa seorang hakim yang duduk di bangku pengadilan mengeluarkan perintah atau pendapat langsung memberikannya legitimasi prima facie berkali-kali di bidang hukum Israel.
Jadi, skeptisisme terhadap institusi-institusi ini dan seberapa baik mereka mewakili nilai-nilai yang mereka klaim mewakili memang ada di bidang hukum. Tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat Israel pada umumnya. Sekarang, Mahkamah Agung Israel sendiri telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memasukkan hukum internasional secara langsung ke dalam putusan domestiknya tentang bantuan kemanusiaan ke Gaza, aturan pelibatan, dan legalitas permukiman. Sambil memposisikan dirinya sebagai pembela jujur terakhir negara terhadap sistem yang justru kosakatanya telah mereka adopsi. Integrasi hukum internasional ke dalam hukum Israel tampaknya sebagian disebabkan oleh kesesuaian pandangan dunia yang tulus, sebagian karena ketakutan terhadap dampak internasional, dan sebagian lagi sebagai peluang untuk memperbesar kekuatan sistem hukum domestik mereka sendiri. Tapi ada juga gagasan dasar yang keliru di sini, bahwa lembaga hukum memiliki monopoli dalam memahami dan menegakkan keadilan. Sedikit hal yang menurut saya menggambarkan kebingungan ini lebih baik daripada pendapat awal Hakim Aharon Barak di ICJ pada tahun 2024. Dalam pendapatnya, Hakim Barak, yang duduk sebagai hakim ad hoc Israel, memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apa yang dilakukan Ondergan dalam kasus tersebut, yang memutuskan bahwa seluruh pengaduan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza berada di luar yurisdiksi pengadilan. Sebuah sengketa politik yang dikemas sebagai masalah hukum sama sekali tidak layak untuk diselesaikan secara yudisial. Barak tidak mengambil opsi itu. Dia memilih bersama mayoritas pada 2 dari 6 tindakan dan kemudian menentang 4 lainnya, dan menulis bahwa panduannya selama ini bukanlah pemerintahnya, melainkan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Saya diangkat oleh Israel, tulisnya. Saya bukan agen Israel. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa satu-satunya kompasnya adalah pencarian moralitas, kebenaran, dan keadilan. Jadi dengan kata lain, menurutnya, sebuah pengadilan yang sebenarnya tidak memiliki klaim yurisdiksi atas perang demi mempertahankan kelangsungan hidup sebuah negara berdaulat, tetap merupakan forum yang sah untuk mengeluarkan putusan moral tentang perang tersebut. Dan menurutnya, hakimlah yang mampu memutuskan hal-hal ini, karena hanya dialah yang secara unik memiliki kepekaan moral. Saya tidak ingin meremehkan upaya mendasar untuk mencari keadilan, keinginan akan perlakuan yang adil, atau kebutuhan agar kebaikan menang atas kejahatan. Namun, lompatan dari keinginan bersama itu menuju keinginan akan pengadilan dunia, atau bahkan pengadilan yang kuat di dalam negeri di mana aturan main politik terlalu fleksibel adalah lompatan yang terlalu jauh untuk dilakukan. Orang-orang terus menginginkan sebuah pengadilan di atas politik biasa untuk memberikan keadilan yang terasa bersih dan final, serta tidak tersentuh oleh kepentingan pribadi. Sebuah panel yang terdiri dari para ahli hukum terbaik dunia yang memutuskan benar dan salah atas nama umat manusia, di atas urusan kotor tentang batas negara dan pemilihan umum. Tapi setiap versi dari gagasan itu yang telah dibangun sejauh ini selalu gagal dengan cara yang sama. Jarak dari konsekuensi menghasilkan jarak dari akuntabilitas. Tentu saja, pertanyaan terakhir yang tersisa dari semua ini adalah, akankah Amerika Serikat benar-benar menepati janjinya untuk membongkar? Dan seperti apa itu dalam praktiknya? Lihat, Amerika Serikat telah keluar masuk lembaga internasional sejak masa jabatan pertama Trump. Dan meskipun Amerika Serikat tidak pernah menjadi anggota di sini, setidaknya beberapa langkah yang telah diterapkan pasti pada akhirnya akan dicabut jika kampanye ini tidak berhasil sampai akhir masa jabatan presiden ini. Ingat bahwa Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia, dan Biden membawa Amerika Serikat bergabung kembali. Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Kesepakatan Paris, Biden bergabung kembali. Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2018, dan Biden juga bergabung kembali. Trump, tentu saja, ketika memasuki masa jabatan keduanya, kembali menarik diri dari forum-forum ini. Jadi, apa yang bisa membuat langkah ini bertahan kali ini? Itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Departemen Luar Negeri, termasuk, saya harap, beberapa argumen yang telah kita bahas hari ini. Sementara itu, saya rasa sebagian besar warga Israel akan mendapati diri mereka